Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakak? Sehat, Kak. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya. Menjelang akhir intensitas pertemuan tatap maya kita semakin intens. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Mengawali kegiatan hari ini, siapa yang berkenan membawakan doa pembuka? Ya, silakan Kak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga malam ini kita masih bisa bertatap maya untuk memulai kegiatan pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam hati masing-masing kita supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Saya kembalikan lagi kepada Kak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Mansur yang sudah berkenan membawakan doa pembuka. Kepada kakak-kakak yang mungkin saat ini agak asem-asem gimana, mohon dijaga mengingat kita direkam ya. Kembali lagi kita hari ini akan membahas tentang aksi nyata kakak-kakak. Aksi nyata kita menyusul ada 2 nanti, ini salah satunya tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana program PKG ini menghasilkan sebuah karya, salah satunya adalah pembelajaran selama 2 JP nantinya. Untuk itu, kita mintakan untuk kakak-kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Mengingat ini adalah hal yang sangat krusial ya. Kakak-kakak akan menghadapi yang namanya seperti UKIN kalau kita biasa lakukan di PPG. Kita kembali ingatkan kesepakatan bersama kakak-kakak, yaitu tetap menyalakan kamera, memastikan mikrofonnya ya mute kalau misalnya tidak diminta. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis ada hal wajar. Meski begitu, kita perkenan kakak-kakak kalau misalnya sedang haus, silahkan minum, sediakan minumnya senyaman mungkin, kita saat ini akan banyak berdiskusi. Agenda kita hari ini yang pertama adalah refleksi atau koneksi antar materi, penjelasan tugas aksi nyata, yaitu pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian hingga ke lini masa selama 20 menit. Kemudian kita akan ada dialog atau diskusi dan tanya jawab selama 7 menit, kemudian penutup 3 menit. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran pertama kakak-kakak, refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Nah, kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif setelah mempelajari modul 1 dan modul 2? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Siapa yang berkenan menjawabnya, kakak-kakak? Ada yang berkenan? Sepertinya masih suasana
Apa ya? Jumatan. Oh, tunjuk saja. Ini saya mintakan kesediaan dari Kak Ridwan deh, biar kita lebih mencair. Kak Ridwan, silakan open mic. Baru muncul lah nikah. Itulah memang kami tunggu-tunggu Kak Ridwan. Sama semua Kak, baru muncul nih, baru pembukaan, belum materi pun. Pertanyaannya nih kayak nggak ngerti nih Kak Wei. Nah, apa saja yang sudah kakak pahami terkait keterampilan mengajar kita di tatap muka kemarin? Oh, yang saya pahami tentang keterampilan mengajar, yang saya bawa ke sekolah saya gitu Kak. Boleh juga. Oh, yang saya ketahui masih minim lah nih Kak, masih tentang prinsip ruang, terus gaya inklusi dan instruksional dan non instruksional, itu yang masih saya terapkan di sekolah saya Kak. Itu yang masih saya mengerti maksudnya, instruksional dan non instruksional. Dan gaya ruang gaya usaha ya, usaha. Soalnya saya praktek kemarin kan di usaha Kak, waktu saya kemarin kan. Konsep usaha ya. Ya, konsep usaha. Jadi sepenggal pemahaman itu apakah sudah mendukung paradigma kakak-kakak Kak Ridwan khususnya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sekembalinya Kak Ridwan dari tatap muka, kira-kira gimana? Sudah diterapkan ke sekolah belum? Sedikit soalnya baru berapa kayak kelas berapa? Baru 2 kelas ya, waktu saya pulang dari tatap mata baru kelas 3 sama kelas 4 yang saya masuk. Setelah itu saya buat itu Kak, buat video kan. Buat video yang saya terapkan itu rencananya sih di itu Kak, di tentang non instruksional, tetapi ke bawah suasana akhirnya instruksional pun masuk Kak. Oke, nggak apa-apa ya Kak, namanya juga usaha tentu tidak sempurna ya. Tapi jujur Kak, waktu saya pulang dari tatap mata kita kemarin rapat itu, macam murid saya macam ada yang berubah daripada Ridwan nih katanya, dari gayanya, dari gaya ngomongnya gitu. udah pakai ice breaking gitu kan. Nah, Tidak ada yang berubah gitu. Murid udah mulai heran dia, ada yang heran kenapa udah begini, kan bahasanya macam kepala sekolah ada sini gitu ya. Baik, secara tidak langsung berarti dari segi penampilan dan juga cara mengajar, ini Kak Ridwan sudah ada perubahan positif lah ya, perubahan positif mengarah ke pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kak Ridwan sudah membantu jawab dan mencairkan suasana di awal nih ya. Untuk pertanyaan pemantik kedua nih, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini saya mintakan kembali untuk dijawabkan oleh Kak Septi nih, kata Kak Asra, kata suhu kita Kak Septi. Ayo Kak Septi. Ayo. Apakah monitor? Lost kontak kayaknya Kak Septi. Biasanya kalau kontak ini Kak Angga tahu lah tentang Kak Septi ini. Mana Kak Septi? Begitu Kak Angga. Ini Kak Gimana Asra Kak Angga? Berarti Kak Asra yang jawab Kak. Oh, setelah ini Kak Asra. Saat ini Kak Angga dulu. Kak Angga sudah open mic. Kak, pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung praktik saya terhadap berpusat pada. Kalau di sekolah kemarin saya terapkan, masih ada Kak yang bisa saya sampaikan ke anak Kak. Izin Kak, suara double Kak ya? Ya double, mungkin karena dua perangkat. Maaf ya, jadi di sekolah saya terapkan, tapi di 10 menit perma bisa Kak, terus selanjutnya kembali ke awal Kak.
Oke. Oke, nggak ada masalah ya Kak Angga ya, namanya juga usaha, tentu tidak sesempurna apa yang kita harapkan. Tapi saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kak Angga, setidaknya sudah mencoba apa yang dilakukan di tatap muka untuk diterapkan di sekolah, ya. Terima kasih Kak Angga atas jawabannya. Nah, ini kita mintakan, selanjutnya ke Kak Asra. Kak Asra, bagaimana? Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Sejauh ini pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, tentunya dengan sudah mempelajari modul, saya banyak mendapatkan ilmu perubahan di paradigma PJOK, yaitu yang utama sekali yang masuk dalam pemikiran saya adalah tentang pembelajaran transgender, yang mana selama ini olahraga di PJOK kita masih membelakangi siswa putri kita yang sejauh ini masih kita fasilitasi dia dengan membantu rekan-rekannya saja. Namun setelah adanya pemahaman model pendidikan gerak, kita di sini dibantu pemahaman tentang bagaimana caranya bergerak di bidang pendidikan PJOK ini lebih aktif lagi tekanannya kepada siswa dan tidak memaksakan gerak yang kita maksud dengan pemahaman keterbatasan mereka. Mungkin sejauh ini pemahaman saya masih di tingkat ini, mungkin Kak Pasil nantinya atau kakak-kakak yang lain bisa menguatkannya. Semoga bisa menjadi ilmu kita bagi bersama. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Asra. Jadi benar sekali ya kakak-kakak ya, isu tentang gender kemarin menjadi flashback kembali kepada kita, apakah kita sudah memberikan perlakuan yang sama antara peserta itu ketika kita memberikan sebuah pembelajaran PJOK atau keterampilan pembelajaran PJOK, penting sekali kita memahami tahapannya seperti foundation, tahap membangun, ya kan, dari tingkat SD, SMP, SMA. Jangan sampai ketika kita memberikan keterampilan gerak ini untuk anak SD, ternyata kita memberikan latihan yang seharusnya di SMP. Jadi ada ketidaksesuaian materi pendidikan geraknya terhadap usia peserta didik kita. Oke, terima kasih Kak Asra sudah mengingatkan kembali kita apa yang sudah kita pelajari ya, khususnya di tatap muka kemarin. Nah, ini kita mintakan kesediaan dari Kak Iwan Tonadi. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kepada Kak Iwan, silakan open mic. Kak Iwan monitor. Ya Kak. Oke, silakan Kak Iwan. Jaringan bagus nih Kak. Hujan. Nggak apa-apa Kak, alhamdulillah suaranya cukup jelas. Suara kakak jelas Kak, aman. Oh, apakah pendidikan? Menurut saya sangat mendukung Kak. Karena apa? Kalau bukan kebugaran rohani, kita bukan. Yes. Ya Kak. Ya, bagaimana Kak Iwan? Hujan kurang jelas nih Kak. Oke, Dialihkan kalau gitu ke Kak Mansur dulu Kak. Bagaimana Kak Mansur mau bantu Kak Iwan?
Bisa Kak. Oke, silakan Kak Mansur. Di sini sesuai dengan pemahaman saya Kak ya, terus dengan keadaan yang telah saya praktekkan. Jadi untuk model pendidikan kebugaran sudah mendukung atau belum di paradigma yang saya terapkan PJOK yang berpusat pada murid. Mungkin kalau dibilang sempurna yang sudah disampaikan belum Kak. Karena untuk teori-teori sewaktu kita tatap muka yang ini istilahnya baru disempurnakan Kak. Jadi belum sepenuhnya kami menggunakan saya sendiri belum menggunakan itu di kelas Kak. Karena waktu kita kan baru 1 minggu juga kan. Tapi kemarin saya sudah pengalaman saya kemarin sudah mencoba di kelas. Memang betul Kak. Ternyata sedikit-sedikit apa yang saya terima kemarin di tatap muka itu memang sangat berpengaruh bagi siswa Kak. Tetapi untuk penerapannya tentunya kan tidak instan Kak. Kita harus pelan-pelan juga untuk membimbing murid. Tetapi saya tetap menjaga supaya apa yang diberikan kepada murid itu semuanya terserap ataupun berpusat kepada peserta didik tersebut. Tapi ya itu tadi Kak, mungkin kalau untuk dari yang kemarin mungkin belum sempurna lah Kak. Saya sendiri baru uji coba kan gitu Kak kan. Tapi alhamdulillah hasilnya ada perubahan memang Kak. Siswa ini lebih fokus, lebih mengaturnya enak, seperti itu Kak, yang saya rasakan Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Mansur yang ternyata sudah mulai perlahan-lahan juga ya menerapkan apa yang sudah kita pelajari dari modul 2.1 hingga 2.5. Jadi kakak-kakak yang tentunya dalam pembelajaran di model pendidikan kebugaran, saya mengingatkan kembali, itu kakak-kakak secara langsung merasakan bagaimana yang sudah sering terlupakan ketika sebelum pemanasan kita itu menghitung denyut nadi, dan setelah pemanasan kita hitung kembali denyut nadinya, itu adalah salah satu bentuk teknik yang sudah sering kita lupakan. Karena kita fokusnya adalah membuat pemanasan berbentuk permainan. Di balik itu kakak-kakak ketika melakukan denyut nadi, kemudian mencatatnya, tentu ada gerakan-gerakan di mana yang kita minta untuk menilai dan merefleksikannya adalah temannya, bukan lagi dari Pasil atau dari guru. Jadi ini memberikan pembelajaran bermakna kepada murid untuk memberikan sebuah pendapat ya dalam bentuk nilai rekan sejawat kemarin, dari teman, dari guru, dan kemudian mereka memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu adalah sebuah proses pembelajaran yang setidaknya akan melekat terus pada pemikiran anak ke depannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan refleksi berikutnya. Ini sejauh apa pemahaman kakak terkait SEM? Apakah pemahaman kakak terhadap SEM sudah mendukung PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini kemarin yang saya lihat sangat bersemangat ini Kak Fitri dan Kak Dedi. Karena Kak Fitrinya belum monitor, bisa dibantu Kak Dedi lebih dulu. Kak Dedi, silakan open mic. Tidak perlu ragu kakak-kakak ya, apa yang memang sudah dirasakan, apa yang memang dipahami, meski sedikit diungkapkan saja. Kak Dedi. Kakak-kakak yang lain mungkin bisa bantu Kak Dedi nih. Ada yang masih ingat ya pembelajaran SEM kita?
Silahkan open mic kakak-kakak. Oke. Jawab terus Kak Angga, kalau nggak habis itu aku ya. Oke, luar biasa semangat Kak Ridwan hari ini. Kak Angga bagaimana yang pertama, setelah itu Kak Ridwan nih. Sepertinya harusnya Kak Ridwan ini. Kak Ridwan, gimana SEM kita kemarin? Kalau menurut saya, SEM kita kemarin, pemahaman saya sudah lumayan jelas lah Kak ya. Lumayan jelas dari awalnya. Seandainya kita menerapkan seperti yang Kak Pasir bilang kemarin, selalu menerapkan di akhir semester, ini akan sangat mendukung sekali kepada peserta didik kita, berpusat pada peserta didik. Karena di sini kita secara otomatis harus dan wajib semua kepanitiaan dari sarana prasarana mereka sendiri yang ngatur. Peserta didik sendiri yang ngatur. Seandainya ini saya terapkan nanti kalau bisa dan andai kata ini nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya ingin menerapkan juga di rencana saya ini di bulan 8 nih kayak saya terapkan. Saya akan menerapkan mereka itu jadi panitia, jadi segala-galanya seperti Kak Pasir serahkan semua kepada kami kemarin. Kalau pemahaman saya kemarin udah saya bilang cukup jelas, nggak jelas sekali. Pasti nanti kami nanya juga sama-sama kawan yang ada di sini di PKG ini sama Kak Pasir cara-caranya pasti kami nanya. Tapi kami semua waktu di SMP 5 kemarin antusias ingin menerapkan di sekolah-sekolah Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ridwan. Ya, jadi salah satu denyut nadi di PKG PJOK adalah SEM ini. SEM ini yang sedang lagi dikembangkan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa melaksanakannya di akhir semester ataupun di akhir materi pembelajaran. Jadi memang harus pandai-pandai kita memanajemen waktu ya terkait pemahaman anak-anak agar mereka bisa paham itu dari segi tugasnya dulu. Dari segi tugas dan tidak membebankan tugasnya kepada rekan-rekan yang lain. Jadi kakak-kakak, apa yang sudah kita lakukan di tatap muka kemarin itu adalah sebuah simulasi sederhana, namun sudah bisa dikatakan sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Tanpa arahan lebih dari fasilitator, kakak-kakak sudah berkreasi semaksimal mungkin, yang hingga pada akhirnya menghasilkan juara dan pada proses perayaannya juga merasakan seperti juara sungguhan. Kita harapkan nanti anak-anak juga demikian, bisa merasakan hal yang sama, dan kalau boleh Rp0 dan kalaupun harus menggunakan biaya, maka dipertimbangkan dengan sangat matang. Nah, ini terkait asesmen otentik yang baru saja kita pelajari ya kemarin malam. Sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman kakak terhadap SEM sudah mendukung apakah pemahaman kakak terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma terhadap PJOK berpusat pada peserta didik? Ini asesmen otentik ya. Kami minta kesediaan dari Kak Septi untuk menutup pertanyaan pemantik malam ini. Kak Asra semangat kayak dari tadi ngetawain Septi, Kak. Oke, Kak. Sebenarnya kalau dibilang paham, nggak terlalu paham masih Septi, Kak, kan. Karena keadaannya Zoom kemarin kan di rumah sakit. Cuman seingatnya kemarin waktu Kakak kasih tugas, di asesmen otentik nih kemarin kan ada penilaian diri, Kak, kan. Penilaian antar teman sama penilaian dari guru. Itu yang Septi pahami masih, Kak, sejauh itu masih. Oke, terima kasih Kak Septi. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Oke, silahkan kakak. Baik, izin Kak Ridwan ya. Oke Kak, hajar Kak. Baik, artinya di SEM dengan otentik agak sedikit berbeda. Kenapa? SEM lebih berpusat kepada penugasan kelompok, artinya tugas mandiri yang kita tetapkan oleh peserta didik kita. Namun kalau otentik lebih merujuk kepada teknik gerak ataupun penilaian gerak yang kita berikan penilaiannya kepada siswa kita. Jadi memang ada kaitannya, tetapi tidak sama dengan SEM yang kita
kita maksudkan. SEM ini adalah merangsang siswa untuk berperilaku mandiri dalam menyelesaikan kegiatan. Kalau sementara asesmen otentik adalah kita merujuk kepada kegiatan yang memilah beberapa peserta kita yang berkemampuan disabilitas, kemudian ADH, dan kebutuhan lainnya. Mungkin penjelasan saya masih sejauh ini, Kak, pengetahuannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tentu tambahan pemahaman yang baik ya kakak-kakak ya. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Asra. Tentu asesmen otentik dengan SEM adalah dua hal yang berbeda. Jadi kakak-kakak ketika melakukan asesmen otentik ini, perhatikan kembali rubrik yang kakak-kakak buat. Apakah sudah mendukung KKTP dan apakah asesmen otentik ini memang benar-benar dihadapkan terhadap pengalaman nyata anak ketika proses pembelajaran. Jadi memang disarankan di asesmen otentik ini diambil tidak hanya di saat drill. Namun ketika di aktivitas bermain adalah suatu aktivitas yang benar-benar nyata bagi anak-anak, di mana anak-anak diberikan kesempatan berdasarkan kemampuannya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang mungkin di saat drill dia mengalami kesulitan melakukan teknik-teknik gerak yang kita berikan, namun ketika di aktivitas bermain, justru dia yang memberikan teknik yang lebih baik daripada teman-temannya. Jadi kakak-kakak diharapkan memberikan asesmen otentik ini benar-benar memahami di mana proses yang tepat memberikan nilai kepada peserta didik kita ya. Nah, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak diharapkan dari PKG ini kakak-kakak memiliki keterampilan pedagogi guru PJOK. Seperti yang disampaikan di awal oleh Kak Ridwan tadi, ada yang berubah dilihat dari murid dari penampilan Kak Ridwan ketika kembali ke sekolah. Itu sebuah hal yang positif kakak-kakak, di mana nantinya diharapkan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK yang disampaikan oleh Kak Ridwan. Biasanya Kak Ridwan seperti kepala sekolah. Hari ini hadir di hadapan anak-anak sebagai guru PJOK seutuhnya. Kalau sudah dirasakan anak-anak perubahan positif ini, percayalah kakak-kakak, mereka nantinya ketika pelajaran PJOK, selain menyenangkan, mungkin di antara mereka akan tumbuh guru PJOK yang lainnya. Tidak lagi menceritakan seperti kita dulu, zaman kami dulu cuma dikasih bola, bapak gurunya minum kopi di warung. Itu adalah cerita klasik yang sering kita ucapkan ke teman-teman yang lainnya, karena memang itulah pengalaman yang kita berikan. Jadi kita harapkan nanti dari peserta didik yang seperti Kak Ridwan tadi sampaikan, wah guru PJOK saya hari ini sudah luar biasa sekali. Saya pengen seperti beliau. Jadi hilanglah paradigma anak-anak kita yang mengatakan guru PJOK hanya memberikan bola saja. Baik kakak-kakak, sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran 1, untuk refleksi kita? Sudah cukup jelas ya. Memang cukup padat jadwal kita mengingat Zoom yang intens sekali. Nah, ini kita akan masuk ke penjelasan tugas aksi nyata. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang tentunya jenis-jenis refleksi sudah sering kakak buat di LMS masing-masing. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif.
Nah, kakak-kakak kita sudah bahas kemarin tentang konsep usaha kakak-kakak ya. Nah, bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif itu kan dinilai dari video yang kakak-kakak akan tampilkan. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak kemarin ketika kita membahas di modul 2.2 tentang strategi mengajar, itu ada dua, non-instruksional dan instruksional. Di mana non-instruksional sudah ada strategi mengajarnya masing-masing, gaya mengajarnya, dan konstruksional itu sudah ada, instruksional sudah ada yang gaya mengajarnya masing-masing. Jadi dibaca kembali modul yang sudah diberikan agar tidak salah langkah ketika memilih gaya mengajar. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, dari nanti kakak-kakak selain membuat video pembelajaran, itu di atasnya dilampirkan juga modulnya. Apakah asesmen ini otentik atau tidak? Kita sudah bahas kemarin malam. Nah, seperti itulah asesmen otentik, benar-benar kakak sendiri yang ketik dan disesuaikan dengan keadaan sekolah dan peserta didik. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal atau pendahuluan, kegiatan inti maksimal 30 menit tanpa edit, kegiatan pembelajaran akhir penutup, kemudian ada refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Jadi setelah refleksi nanti kakak-kakak, kemudian ada testimoni bagaimana perasaan anak kami terhadap pembelajaran hari ini, apakah sudah baik apa yang Bapak sampaikan atau Bapak lakukan, seperti itu kurang lebihnya. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Sama seperti pengalaman kakak-kakak yang pada saat ini mayoritas sedang PPG ya. Jadi sintaknya disesuaikan dengan RPP atau modul ajar. Di slide ini ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Ya, silakan Kak. Baik Kak Reza, untuk pengantar tugas kita, apakah materinya harus sepak bola gitu? Boleh bebas Kak, bebas arti kata disesuaikan dengan materi yang memang benar-benar kita kuasai ya, agar tidak mempersulit diri sendiri tentunya. Baik Kak, untuk keseluruhan aspek ini berarti harus mencakup dengan kegiatan yang tersusun pada asesmen otentik Kak ya. Ya, memang di sini lebih ditekankan kita melihat kemampuan menyusun asesmen otentik dan penyesuaian keterampilannya berdasarkan sintak RPP atau modul. Baik Kak, sudah cukup jelas Kak. Terima kasih Kak. Kak Asra bagaimana? Baik Kak, sudah cukup jelas Kak untuk pengantar tugasnya Kak. Dilanjutkan oleh Kak Fasil. Oke, kakak-kakak yang lain ada yang ingin tanyakan tentang hal ini? Oke, silakan Kak Septi. Di rekaman video nih Kak kan ada katanya kegiatan pembelajaran awal, selanjutnya kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Jadi keseluruhan jamnya Kak 2 JP atau kayak mana Kak? Ya, pada dasarnya ini 2 JP ya Kakak ya. Kalau Jadi nggak bisa lebih dari 30 menit, berarti kayak mana tuh Kak? 2 JP kan 80 menit. Ya, kenapa disampaikan di sini 30 menit? Biasanya kan kita ambil waktu terdekat itu 70 menit ya untuk SD ya, di mana diisi ke pendahuluan 10 menit, penutup 10 menit. Nah, jadi ada sisanya 20 menit awal dan penutup, kemudian 30 menit di inti 50 menit ya. Di sini kakak-kakak
jangan lupakan ada bahasa refleksi dan testimoni tadi. Nah, ini yang biasanya kita jarang lakukan di sekolah ya. Ada bahasa refleksi pasca pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian testimoni dari peserta didiknya. Kalau nanti lewat-lewat dikit juga nggak ada masalah, kakak-kakak. Oke, boleh. Bagaimana kakak-kakak yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Kak Iwan. Ini kapan dilaksanakan nih, Kak? Ya, terhitung hari ini hingga tanggal 18 November terakhir di-upload. Oh iya, Kak. Kayaknya lebih padat jadwalnya nih, Kak ya. Karena di situ KPPG pun di situ nanti, Kak, ujian UTBK mulai. Kami lah ujian nih Kak, aku tanggal 17. Jika pelan-pelan Kak, pelan-pelan. Bisa tuh Kak. Kak Iwan? Ya Kak. Jadi di tanggal 18 terakhir upload terhitung dari hari ini ya? Tanggal 18 hari Senin berarti, Senin besok. Apa enggak bisa ditambah waktunya? 18 November, ada kurang lebih 10 hari lagi. Oh iya Kak. Kakak-kakak nggak perlu edit ya, nggak perlu edit. Kalau diedit juga lebih baik, karena di-upload ya soalnya. Video real aja Kak ya, video realnya tuh nggak usah diedit Kak Go. Boleh. Kalau boleh sintaknya seperti PPG ya, biar kita paham apakah disesuaikan dengan modul ajar atau tidak. Ini yang A.A nih Kak, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kondusif seperti apa itu maksudnya Kak? Oke. Sekondusif apa kita buat? Oke. Jadi kakak-kakak ini kan nanti secara tidak langsung ini pakai 2 alam kan? Ketika materi menggunakan TPEC, pemanfaatan teknologi, itu kan mungkin di kelas. Jadi ketika di kelas ini nanti beralih ke lapangan itu memang diperlukan penguasaan lapangan yang baik ya, karena khawatirnya anak-anak malah ikut bermain dan kesana kesini lari-lari, yang akhirnya justru membuat penampilan kakak-kakak pengambilan video itu kurang maksimal. Nah, diusahakan juga ketika di lapangan itu tidak ada kelas yang lainnya juga ikut andil begitu maksudnya Kak. Jadi dalam satu lapangan ada 2 kelas yang PJOK. Iya. Saya ini Kak kan, kalau saya di sekolah saya Kak, muridnya sedikit, nggak masalah juga kan? Murid Nggak saya masalah. Kalau besok cuman 8 orang tuh di kelas 6. Oke, memang disesuaikan saja dengan keadaan asli di sekolah Kak. Oke, siap Kak Dres. Semoga siswanya nggak aktif seperti Kak Ridwan ya. Oke, Kak Angga tadi raise hand, ada yang mau ditanya Kak Angga? Iya Kak, jadi kan kalau kami kan kendala di lapangan Kak, kendalanya kami di sekolah kan ada dalam satu sekolah tuh ada dalam satu tempat tuh ada dua sekolah Kak, dan lapangan kami betul-betul kecil Kak. Jadi kelas kami misalkan praktek Kak, jadi gabung sama SD 1 gitu Kak. Ketika saya bawa ke lapangan kemusahan Kak, habis dari kelas Kak, tapi dengan jeda waktu yang saya potong Kak gitu Kak. Itu saya bawa terus ini Kak, ceritanya ke lapangan itu Kak. Masih Kak. Oke, Kak Angga tidak disarankan untuk membawa murid kita jauh ke sana ya. Kalau memang kakak sudah menjadwalkan mungkin pelaksanaannya di tanggal 15,
maka minta tolong dengan rekan sejawatnya lapangan kita pakai. Jadi koordinasi dengan rekan sejawat dari SD 1. Saat ini saya akan mau ngambil video, mohon untuk lapangan saya ambil alih dulu. Ya Kak Angga ya, tidak disarankan membawanya jauh ya Kak ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kak yang lain kita lanjut dulu ya, nanti di akhir sesi bisa kita lanjut lagi. Nah, penjelasan teknis aksi nyata, hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan ini menurut Mary Ebner-Exenbach. Di mana penugasan mandiri, ini modalnya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak fokus, kakak-kakak pada saat pembelajaran itu hadir sebagai fasilitator ya, bukan jadi ceramah apalagi komando, seperti yang kita berikan umpan balik konstruktif ketika di praktek tatap muka. Nah, tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian yang tadi, asesmen otentik, lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Lini masa artinya kakak-kakak melakukannya berdasarkan sintak modul ajar dan melakukan refleksi. Jadi di setiap akhir kita selalu ada refleksi, maka di pembelajaran kakak-kakak harus biasakan kesepakatan kelas dan refleksinya. Yang pertama kakak-kakak kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan saja sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Jadi seperti pembahasan di awal slide tadi, kakak-kakak silahkan mau menggunakan modul ajar atau RPP yang di modul 1.6, atau mungkin ada perbaikan disesuaikan dengan materi yang kakak-kakak sudah kuasai, silakan. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Jadi kakak-kakak saya ingatkan jangan ada isu gender. Jadi kalau memang pembagian kelompok ketika drill ataupun aktivitas bermain, maka diharapkan tetap bergabung. Dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset-based thinking. Jadi kakak-kakak manfaatkan apa saja alat yang seperti kemarin, kita materi atletik rupanya hanya ada kun saja dan bola. Nah, kakak-kakak ketika tatap muka ternyata bisa memodifikasinya jadi jauh lebih baik pembelajarannya. Diharapkan hal itu juga terjadi ketika pengambilan video. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi kakak-kakak fokus pada waktu juga ya. Jangan nanti terlalu lama di pendahuluan yang akhirnya memangkas di jam di waktu untuk kegiatan inti. Selanjutnya, kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Kakak-kakak, jadi ini sudah kita pelajari ya tentang model pendidikan gerak terkait dengan konsep ruang, tubuh, usaha, dan keterhubungan. Model pendidikan kebugaran yang kemarin kita sudah nilai gerakan kakak-kakak sedang push up. Jadi ini salah satu yang paling menantang adalah kalau kakak-kakak berhasil membuatnya menjadi sebuah SEM. Nah, itu adalah tantangan yang paling menarik yang kalau kakak-kakak upload di YouTube,
itu akan banyak viewer. Karena tidak semua sumber menyediakan model pembelajaran SEM ini. Jadi itu adalah tantangan tersendiri bagi kakak-kakak dalam membuat aksi nyata. Kemudian yang B, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi kakak-kakak ketika akan mengupload link video akan disertai dengan RPP-nya. Jadi penilaian tersendiri ketika melihat rancangan asesmen otentik kakak-kakak. Apakah menggunakan teknik centang seperti yang kemarin atau menggunakan teknik rentang. Nah, yang paling dominan adalah melihat rubriknya kakak-kakak. Itu akan menjadi fokus utama ketika penilaian. Kemudian, unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat yang memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Due date-nya adalah pada tanggal 18 November 2024. Adapun aspek penilaian pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif seperti kakak tadi, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, interaksi yang berpusat pada peserta didik, yang pertama interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik, kemudian ada pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Refleksi konstruktif yang kita berikan, umpan balik konstruktif yang kita berikan ketika tatap muka adalah biasakan kakak-kakak memberikan motivasi positif ke anak-anak. Mengatakan bagus, luar biasa, tentu hal yang sangat sederhana, namun bermanfaat besar bagi anak-anak kakak-kakak. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mulai dari pembukaan proses belajar, yang kedua melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik, ketiga menerapkan pengajaran yang efektif, mulai dari pengembangan konten, umpan balik hingga waktu belajar akademis, 4 pendekatan dalam mendampingi peserta didik, ingat kakak-kakak sebagai fasilitator ya, kemudian 5 penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, itu sudah kita bahas di modul 2.2, ada banyak ya strateginya. 6 penerapan pembelajaran berbasis model, kemudian penutup proses belajar. Yang terakhir adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang dinilai adalah merancang asesmennya, kemudian di mana kakak-kakak mengambil nilai anak-anak. Jadi ketika kakak-kakak buat video nanti akan dilihat kembali, di mana ketika kakak-kakak megang kertas penilaian. Refleksi keterampilan pengajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 dan tentunya di tatap muka kemarin, untuk membantu ibu bapak dan menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama tentang what, sudah tahu ya kakak. Kemudian so what, lalu refleksi adalah now what, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan ke depannya mau ngapain. Nah, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Oke ya kakak-kakak ya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Ini hal yang baru yang harus kita biasakan ya dalam proses pembelajaran. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi kakak-kakak seperti biasa ya, hanya menyampaikan sudah bagus sekali karyanya, tapi tidak dijelaskan apanya yang bagus. Apakah tampilannya, apakah isinya, seperti itu. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan.
Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Ketika refleksi ini ada anak yang mengatakan, perasaan saya kurang senang Pak, karena tadi teman saya mengganggu dan Bapak juga menjelaskan kurang baik. Maka respon yang pertama, jangan tunjukkan wajah seperti kecewa. Hadapi dulu dengan senyuman, kemudian sampaikan, iya benar sekali nak. Kedepannya nanti kamu juga bantu ya dalam proses pembelajaran dan Bapak juga akan memperbaiki pembelajarannya agar kakak-kakak jangan respon langsung dengan negatif, namun tetaplah bersikap positif. Kemudian bersikaplah selektif. Kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ini terkait dengan nawat tadi ya. Nah, ini rubrik penilaian kakak-kakak. Apakah terlihat jelas? Kurang Ya. jelas Kak, kurang jelas Kak. Tidak apa kakak-kakak, nanti di refleksi ini ada tercantum di LMS. Jadi LMS ini ada penyiapan aksi nyata, nanti ada juga rubrik untuk refleksi di bawahnya. Kakak-kakak bisa ambil kembali di sana. Nah, ini lini masanya kakak-kakak. Penyusunan aksi nyata, kakak-kakak setelah sesi persiapan aksi nyata ini, kemudian penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran kakak hingga tanggal 18 nanti, kemudian upload, jangan lupa rentang harinya hanya 8 hari setelah sesi persiapan hari ini, penilaian karya nanti setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran, kemudian refleksi aksi nyata ini berbeda modul ya, ada modulnya lagi, kakak-kakak jangan sampai terlewat, karena dari setelah membuat upload ini ada refleksi tentang what, so what, dan know what. Oke, kakak-kakak, diskusi dan tanya jawab kakak-kakak. Yang tadi ada yang mau tanyakan ke kakak-kakak terkait aksi nyata? Oke, silahkan Kak Angga. Ya Kak, kan jadi tadi kan yang masalahnya tadi masih Kak. Kalau misalkan saya di lapangan aja ngambil video pembelajarannya gimana Kak? Atau memang harus pakai media kayak Infocus, laptop gitu Kak? Media dua alam. Iya, sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya Kak Angga mau fokusnya di lapangan saja. Namun ketika tipeknya tadi kakak mau memanfaatkan apa tipeknya? Kalau media tipeknya tadi, kalau contohnya misalkan saya bawa kayak angkat ajarnya seperti ini Kak, yang saya print dari ini Kak, dari kertas gitu Kak. Saya ambil dari Google, saya print Kak gitu Kak. Salah satu contoh tuh penerapannya Pak, Kak gitu Kak. Oke, saya paham maksudnya Kak Angga tadi. Maka Kak Angga menyediakan media 2 dimensi dan 3 dimensi. Iya, itu saya Kak. Ya, seperti itu penerapannya. Namun meski demikian, biasanya itu sangat dianjurkan sekali pemanfaatan tipek ya, apalagi kakak-kakak yang pada saat ini PPG, tipek menjadi salah satu aspek penilaian yang memang cukup mempengaruhi dari UKIN. Maka tidak berbeda jauh ketika kakak-kakak mengambil video pembelajaran ini, karena aspek penilaian juga sama, persis seperti ini. Pengalaman beberapa tahun menjadi pamong, rubrik penilaiannya persis sekali dengan hal yang disampaikan di PKG PJOK. Kakak-kakak yang lain ada yang mau didiskusikan, mungkin di slide berapa, atau ada yang mau ditanyakan? Izin nih Kak, monitor. Ya, silakan Kak Ridwan.
Ini saya jujur nih, tentang anu tadi lah belum jelas sekali nih Kak. Saya memang waktu di tatap muka kemarin pun tentang itu masih bertanya-tanya Kak. Tentang so Gimana? what, no what, itu apa belum paham kali saya tuh Kak, macam mana menerapkannya tuh. Nanti waktu buat video pembelajaran nanti Kak. Itu aja Kak, coba mohon. Oke, baik. Kakak-kakak yang lain bagaimana kira-kira? Jadi Kak Ridwan terkait refleksi ini itu memiliki LMS yang berbeda ya. Kalau penyiapan aksi nyata nanti kita fokusnya di modul ajar dan juga video. Kalau di refleksi ini nanti dia memiliki yang berbeda kolomnya. Nah, jadi terkait dengan what ini kakak-kakak, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kakak-kakak ini mencantumkan nanti setelah pakai aksi nyata, ini ada refleksinya mendeskripsikan tindakan pengajaran tadi kakak-kakak yang buat. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Jadi kakak-kakak kan diminta juga nanti menjelaskan proses mengajarnya bagaimana dari awal pendahuluan hingga sampai penutup. Lalu di SWOT-nya kakak-kakak, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, kakak jelaskan keputusan yang ngapain aja kemarin, kenapa ngambil metode mengajar seperti ini, kenapa ngambil drainase seperti ini, diceritakan kembali di situ kakak. Kemudian kakak menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Nah, kenapa kakak harus bagi kelompoknya demikian, kenapa kakak harus mengambil di 2 alam, itu diceritakan. Kalau ternyata kakak hanya mampu menceritakan satu saja, maka nilainya cukup. Kalau tiga-tiganya juga mampu menjelaskan secara rasional tentang isu-isu ketidakadilan sosial, gender, maka itu masuk sangat baik. Nah, jadi kakak-kakak untuk di Nawat, ini juga ada 3 poin. Kalau kakak-kakak bisa menjelaskan ketiganya maka sangat baik. Kalau cuma salah satunya seperti kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajer kelas. Kakak sudah bisa mengevaluasi apa yang bagus, apa yang kurang, dan kemudian merencanakan perbaikannya. Itu kalau satu itu saja maka cukup. Kalau ternyata 2, bisa juga mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Misalnya ada yang kurang nih Kak, anak-anak kurang aktif, anak-anak sepertinya kurang tertarik dengan drill yang saya berikan. Kakak sudah bisa mengevaluasi itu, lalu merencanakan untuk melakukan drill yang lebih baik, maka nilainya sudah baik. Kalau kakak bisa ketiganya, sudah bisa juga mengevaluasi dan merencanakan perbaikan terkait isu-isu ketidakadilan sosial, maka kakak masuk ke nilai yang sangat baik. Jadi, seperti inilah contoh kakak-kakak asesmen otentik. Jadi ketika saya menilai tugasnya kakak-kakak, demikian juga saya lihat nih, sudah 1 kriteria atau 2 kriteria, saya tinggal centang di sini, saya klik. Klik, maka kakak nilainya baik. Masuk lagi nanti di sini, nilainya, oh sudah bisa, maka sangat baik. Seperti itulah kurang lebihnya untuk asesmen otentik. Persis seperti ini konsepnya. Kak Ridwan bagaimana? Oke Kak, paham saya Kak. Udah paham Kak. Baik, kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan? Kak Mansur bagaimana? Sebetulnya kalau masalah video pembelajaran Kak kan seperti yang sudah saya laksanakan kemarin, ya kalau sebagai guru sih pengennya sempurna kali Kak kan, dari sintak-sintaknya, dari instruksinya, terus tapi susahnya itu tadi Kak,
diajarin pun dah briefing, yang namanya anak-anak pasti ada aja ya Kak yang ini Kak, yang buat ulah kan Kak. Entah mereka jenuh atau apa, saya pun kan kurang paham juga Kak. Padahal ya yang sudah saya sampaikan tadi, metode-metode yang baru itu udah ada dilakukan Kak. Itu kalau menurut kakak-kakak yang lain mungkin pengalaman yang udah untuk membuat video ada nggak Kak biar bisa dikondisikan anak-anak yang seperti itu Kak? Terima kasih Kak. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Kakak-kakak silakan bantu yang terutama yang PG ya, baru-baru press ngambil video nih. Silakan Kak Septi menjawab. Oke, kalau masalah pertanyaan Kak Mansur tadi, kalau saya nggak bisa jawab Kak, karena kan saya di jenjang SMP anak-anak ini udah lebih kondusif Kak, walaupun nggak saya briefing, saya bilang kemarin kita seperti belajar biasa, cuman kalau briefingnya itu istilahnya cuman kayak siapa nanti yang bisa maju Pak waktu Ibu tanya, siapa yang bisa memimpin doa, cuman itu aja kalau yang saya briefing Kak kan. Selebihnya saya natural Kak, berjalan begitu saja seperti biasanya, walaupun mengambil video setelah saya putar kemarin anak-anak itu pun menikmati kayak itu Kak kan. Jadi kok masalah itu saya kayaknya nggak bisa jawab Kak karena Kakak kan khususnya SD Kak kan. Karena saya pilih kelas memang yang kemarin Kak yang bisa diajak kerja sama. Saya pilih kelas 1 Kak karena kelas 1 perasaan saya bisa daripada kelas 2 atau kelas 3 Kak gitu aja kalau saya Kak. Kalau SD nggak paham Kak kan. Ya, makasih Kak. Kita Masanya ini Kak kan masih Kak. kalau untuk anak SD ini udah pun kita kasih tahu, udah kita kasih masukan, pasti banyak kali yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan kayak gitu Kak kan ya, yang dijelaskan tadi sama Kak Fasil, yang mudah-mudahan untuk pengambilan video selanjutnya ya lebih kondusif lagi kan kayak gitu Kak kan. Tapi kalau saya pun mencobalah untuk belajar lebih ininya Kak, masalah pembelajaran ini Kak kan, supaya teori-teori yang udah diberikan kemarin seperti cara mengajar seperti apa yang baik kayak gitu Kak. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini bisa membantu saya Kak kan dalam mengondisikan siswa-siswa tersebut Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mansur. Kakak-kakak yang lain mungkin ada masukan, karena tentu hal itu sering kali terjadi ya. Saya pertanyaannya lah nggak saya dengar tadi Kak. Saya ngambil nasi untuk coba anak saya. Coba bantu lagi Kak Mansur. Kakak, kalau buat video kendalanya apa Kak Ridwan? Siswanya atau lapangannya atau apanya Kak? Kak Rahmadin nih yang banyak masalah ini biasanya. Kok saya kemarin kan buat video untuk PPG kemarin, ya itu tadi Kak, saya ngambil yang itu yang apa siswa yang paham kan, siswa yang paham yang pokoknya udah mengerti lah tentang kondisi kita ngajar. Jangan ambil kelas rendah, itu ribet. Kalau ngambilnya kelas rendah ribet. Di kelas tinggi juga kalau di SD masih ada yang kita jelasin ini, yang diituin ini. Tapi saya kemarin waktu pas situasi seperti itu, saya itu kan dia Kak, saya lebih dekat, pendekatan saya lebih ke dia gitu. Jadi memperhatikan dia gitu kan. Jadi yang kok dia ada satu kemarin yang buat rusuh terus kerjanya dalam kelompoknya kan. Jadi saya terus mendampingi beliau. Saya manja-manjakan, saya jadikan dia itu apa? Istilahnya jadi selalu dalam ucapan saya lah, jadi pohon pembicaraan kok bahasa kerennya. Ya Kak, makasih banyak Kak masukannya Kak. Oke Kak, itu nanti dia akan jadi bangga dia Kak, ketika yang dibilang Kak Fasil tadi. Kita bangga-banggakan dia, akan jangan berlebihan kali memang. Ya. Mudah-mudahan seminggu ini saya terapkan metode-metode pembelajaran ini ada perubahannya Kak kan? Iya. Sama rasanya kayak Kak Ridwan kemarin waktu praktek kemarin kan? Contohnya contoh nyatanya Kak kan? Contoh nyata seperti saya waktu di sana di bawah sekolah memang.
Jadi kakak-kakak ini pengalaman nyata saya ya ketika mengikuti PKG PJOK. Sama saya juga mengalami hal yang sama dengan kakak-kakak, antara jenuh, pengen menyerah, dan juga ada rasa, apa sih PKG ini, seperti itu ya. Jadi ketika di aksi nyata ini, saya benar-benar memang, udah buat aja lah senatural mungkin, biasa aja, siapa sih yang marahin, siapa sih yang nyalahin, begitulah kurang lebih. Ternyata ketika di akhir kakak-kakak nanti menjelang jadi fasilitator, ini macam di sidang. Ada presentasi pertanggungjawaban. Jadi ketika kita bergabung dengan, berbagai, latar belakang guru juga lainnya, Fasilya dan juga PKG PJOK lainnya, seperti ada rasa canggung juga sendiri kan, "Yah, kenapa sih saya nggak buat lebih baik kemarin ya? Kenapa sih, apa itu bagus sekali." Jadi seperti itu, ada memang rasa sedikit percik api penyesalan. Jadi tadi juga diingatkan kembali sama admin kelas kita, bahwasanya di akhir nanti ada presentasi pertanggungjawaban hasil aksi nyata. Jadi aksi nyata kita nanti selain dari hari ini mengupload selama 2 JP video, nanti ada juga lagi nanti aksi nyata KBS. Itu apa namanya, Komite Belajar Sekolah. Jadi kita fokus di hari ini kakak-kakak, ya seperti itulah pengalaman nyatanya kalau memang kakak-kakak yuk semangat buat yang memang maksimal mungkin karena akan ada hasil presentasi, aksi nyata. Kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan? Karena waktu kita masih panjang nih. Ya silakan Kak Septi. Kak, kemarin kan saya udah ambil video nih Kak kan untuk UKIN. Jadi setelah saya putar videonya, ternyata di pemaparan materinya nggak banyak Kak, cuman sedikit. Karena kan memang kemarin berpusatnya ke peserta didik gitu Kak kan, orang tua yang mencari tahu sendiri. Kemarin Septi kan ambilnya, ada yang mengamati video Kak kan, ada yang melihat, artikel, buku, yang ketiga itu yang kinestetik, 3 gaya belajar Kak kan. Salah nggak tuh kira-kira Kak, kalau misalnya jelasinnya cuman sikit kali gitu Kak? Suhu PPG bantu jawab Kak Septi dong. Itulah Kak Kakak-kakak Septi, yang makanya PPG. saya suruh buat ulang Suhu-suhu. karena saya buat saya nengok video diri saya sendiri yang kemarin untuk UKIN, saya nyesal. Kenapa nggak ini kali kan kayak gitu Kak kan, makanya saya pun untuk yang ini PKG saya maksimalkan lah, saya kondisikan siswa-siswa. Makanya saya di sini minta bantuan dari kakak-kakak ini. Permasalahannya saya seperti itu. Kadang dari rekan-rekan ini ada yang membantu kan gitu. Makanya kan saya bilang ganti aja Kak Septi videonya. Kalau masalah pertanyaan Kak Septi, nanti lah Kak, mungkin di tahun 2007 saya udah menjadi itu penilai PPG. Dari Kak Fasil nih, kira-kira kayak mana Kak? Karena gini Kak kan, setelah ikut PKG, banyak ilmunya dari PKG ini gitu Kak kan. Jadi pas ambil video kemarin, saya ngerasa itu udah video terbaik saya kayak gitu Kak. Sekali tag kemarin udah nggak mau ulang lagi. Karena kenapa Kak kan? Walaupun anak-anak tuh belajar sendiri, tapi anak-anak tuh bisa memahami materi tuh Kak. Nggak ada saya briefing Kak kan, itu berjalan begitu saja. Dan waktu prakteknya, dari 100% siswa tuh Kak kan 85 lah Septi bilang, dia udah bisa passing-nya Kak, walaupun dengan gaya belajar mereka sendiri Kak. Cuman itu tadi, materi tadi cuman Kak, kira-kira. Jadi Kak Septi jangan jadi ambil pikiran ya. Dari pengalaman biasanya menilai jadi pamong, itu bukan menjadi sebuah alasan untuk menggagalkan UKIN. Jadi sintaknya yang kakak lakukan, apalagi kalau misalnya kebalik aja pun, itu bukan menjadi alasan bagi kami untuk menggagalkan peserta. Ya, jadi Kak Septi tidak ada masalah
Insya Allah tahun ini kakak-kakak MPPG lulus semua. Karena Amin, amin. Amin. Program piloting adalah program akhir dari Bu Nunuk untuk mensejahterakan guru. Oke, jangan jadi pikiran kakak, pengalaman jadi penilai UKIN itu bukan alasan untuk menggugurkan peserta. Berarti punya Septi itu aja Septi upload Kak. Karena itu perasaan udah. Jangan ganti Kak Septi. Memang kok upload tenpih, dia tonton nih rednya. Karena menurut saya itu udah video terbaik Kak versi saya. Belum tahu hasil Kak kan. Karena banyak perubahan udah Kak semenjak belajar banyak dari Pika gini. Termasuk yang banyak kata-kata ini Kak, kan ada kasih aja terus apa tuh Kak kata-kata positif sama anak-anak. Banyak kali udah saya ucapkan Kak dari yang seperti aku tadi Kak. Video kemarin satu pun nggak ada saya ucapkan Kak, kan ini udah 1000 kali mungkin saya ucapkan bagus sekali. Oke, kita kasih kesempatan dengan Kak Iwan. Kak Iwan silahkan Kak, open mic. Untuk menanggapi Kak Septi tadi, kan pembelajaran materi cetik. Jadi tinggal peserta didik yang memecahkan masalah. Kan udah selesai berarti masalahnya. Gremling pe Pak, terus wingi Pak woi. Gara-gara sompongku ini tim terus ya. Karena pembelajaran kita kan non instruksional. Sekarang kan materi cuma sedikit. Pemecahan masalahnya tentu di peserta didik kita. Berarti kan udah bagus video Kak Septi. Ya, itu bahasa sederhana dari Kak Iwan. Kak Setting jangan khawatir. Itu sudah yang terbaik. Ya, kerasnya Pak Ridwan. Kak Ridwan memang sengaja nih. Lagi makan mie ya Kak. Anak-anak nih, anak lagi makan. Oke. Kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan? Masalah dudeknya nggak bisa ditunda sampai tanggal 20 Kak atau 21 Kak. Kalau misalnya due date-nya kita undur misalnya di tanggal 21, maka memangkas yang refleksi. Kalau kakak-kakak gimana? Untuk refleksinya, Oke, silakan Kak Angga. Nah, kan tadi yang seperti Kak Bang tadi Kak akan memotong refleksi tadi Kak. Jadi ada ini Kak, ada permasalahan ke depan Kak kalau kita tunda gitu Kak. Mohon maaf, saya tidak monitor. Kak Angga bisa ulangi kembali? Ya Kak, kalau kita tunda Kak dengan tambahan waktu untuk mengupload videonya Kak, ada ini ya Kak, ada apa namanya? Ada ganjarnya misalnya gitu Kak, atau ada masalah nanti Kak ke depan gitu Kak? Nggak ada Kak. Ini Kak Angga nih nanya seperti itu kakak-kakak karena dia jarang lewat due date. Harusnya Kak Angga nanya ke Kak Ridwan. Kak Ridwan bantu jawab Kak Angga, Kak Ridwan. Oke. Yang Kak Angga maksudnya tadi kan kalau date kan gitu Kak Angga. Kalau udah due date Kak Angga itu di LMS merah semua. Makanya pasrah terus macam punya saya. Missing semua itu, tapi tetap saya upload. Hanya Kak Ridwan pergi. Kak, itu pertanyaan tuh Kak, kalau udah merah kayak gitu Kak, pasti misalnya udah missing gitu kan. Kita kerjakan apa masih ada nilai itu? Masih, itu tergantung dari kopi yang dibawa ke Kapasil tuh biasanya. Nah, Kak Ridwan. Durian. Bantu kakak nih, bantu Kak Ridwan nih, gitu maksudnya. Nggak apa kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak ada kendala di LMS, jangan sungkan untuk chat pribadi ya, jangan lewat grup. Nah, insya Allah pasti ada solusinya. Oke, silakan kakak. Angga pun nanya gitu Kak, tadi Kak. Nanti kan misalkan Angga yang nggak tahu apa yang mau dibuat di modul Kak, Angga tanya sama kayak Kak Septi, Kak Mansur, Kak Dedi, Kak Basil gitu Kak.
apa yang memang harus ditambah di modul ajar nanti Kak, atau pengambilan video Kak? Iya, benar sekali Kak Angga. Memang progres kami ini ke depannya Kak Angga ini harus memang menjadi sesuatu lah. Karena semangat belajar dan semangat mengajarnya cukup tinggi. Jadi ada potensi Kak Angga nanti lebih baik nanti nih. Jadi rajin-rajin bertanya kayak gitu Kak Angga ya, jangan pernah malu. Tentunya di balik itu ya Kak Angga lah yang memahami ya. Bingung saya mengatakannya Kak Angga. Kak Angga soalnya rajin bertanya. Nanti Kak Angga ada Kak, tahu, nanti Kak. peserta terbaik nanti hadiahnya Kak Angga. Iya, ada man of the match. Ambil tapi di Kapolres Kak Angga ya. Amin lah, amin, amin. Semoga nanti ada nanti dari angkatan kita ini salah satu seperti Amin. Kak Angga terpakai lah untuk PASI, untuk apa ya kan. Kita ini nggak Oke mungkin, Pak, kakak-kakak, ini sambil bincang-bincang apa ya, ngopi lah ibaratnya ya. Nah, kembali ke topik kita, ini terkait dengan aksi nyata. Ada kendala kira-kira yang akan dihadapi? Masalah waktu Kak Fasil, Iya, gimana Kak? kan 30 menit, seandainya 10 menit di kelas, 10 menit di lapangan, atau 15 menit di lapangan, 5 menit penutup bisa Kak, seperti itu. 2 JP Pak Iwan, bukan 30 Jadi menit 2 JP. agar tidak miskonsepsi kakak-kakak, ini aksinya Suaranya Kak, suaranya nggak ada Kak Fasil. JP ya Pak Iwan. Kak Iwan. Kak Iwan. Ya Kak. Ya, jadi kita melaksanakan pembelajarannya seperti biasa ya. 2 JP, kalau di Kak Iwan berarti 70 menit. Kalau di SMP 80 menit. Karena kan jangan tadi terputus-putus Kak ya. Yang saya lihat tadi kan 30 menit. Oh, betul. Jadi pembahasan kami 30 menit tadi itu di kegiatan inti. Oh iya Kak. Karena ada lagi nanti refleksi dan juga apa Kak, evaluasi dari anak-anak kan? Itu refleksi itu di apa tuh Kak? Di inti tuh Kak? Kan di penutup Kak? Di penutup. Di penutup kan? Di akhir Pak Kak Ridwan. Itulah seperti biasa kan? Seperti yang udah tatap muka kemarin. Nah, betul. Oh, kan iya. Kakak yang lain bagaimana? Semakin sering kita di kamera nih Kak ya. Ya, betul sekali Kak. Betul. Nah, salah satunya tahun ini kita full dengan kamera. Nah, salah satunya kakak-kakak nanti ini jangan lupa ya kekuatan aset ya. Jadi perhatikan kembali alat-alat yang kakak gunakan, baik yang modifikasi ataupun yang tidak, itu tampak akan jelas. Kemudian penyusunan ketika melakukan drill itu jangan sampai ada konsep tunggu tuh kemarin. Kita kan ada menilai video pertama kali kan di mana ada tunggu, jeda. Nah, jangan sampai jedanya itu memakan waktu yang banyak. Kalau ternyata memakan waktu yang banyak, berarti kakak-kakak tidak efektif dalam proses pembelajaran. Saya dalam video Ukin pun nampak Kak Ridwan di situ Kak. Makanya saya yakin akan lulus Kak. Kalau di Ukin nampak dia Kak. Iya betul. Kemarin kami ada itu Kak, ada rapat Maulid Nabi. Saya rencana mau mampir tempat Kak Iwan. Rupanya dia pagi itu mesti take video. Tapi nggak ada masalah, insya Allah. Justru karena hadirin Kak Ridwan jadi lulus Kak Iwan ya. Amin. Nampak dia di situ Kak. Amin. Saya yang mengganjal di hati saya ini masalah video saya itu kan. Ya kan Kak? Itulah gaya non instruksional yang pengen saya terapkan. Itulah di inti, setelah sampai di inti itu harus pakai instruksional Kak. Kalau apakah Anda mau coba gitu? Gini semua. Gak ada yang harus diperintahkan. Oh, coba kamu coba. Nah, itu baru dia Kak. Iya.
bisa dipahami ya, karena memang di jenjang sekolah dasar harus memang dibimbing seutuhnya ya. Ya, jadi kakak-kakak tetap bisa mengkondisikannya lah bagaimana baiknya. Kemudian kakak-kakak apakah ada yang berkenan menerapkan SEM? Saya ingin sekali di kelas kita yang menerapkan SEM. Ada yang berani? SEM Dalam itu maksudnya di dalam SEM-nya ini Kak ya. di SEM Satu-satu. kemarin, Kak. Ya, maksudnya di dalam video 2JP yang akan kita laksanakan ini penerapan SEM gitu Kak ya. SEM. Iya, SEM-nya. Kadang yang untuk kakak-kakak tingkat SMP bisa menerapkan, Kak. Kalau untuk SD nih kayaknya sulit nih. Kecuali Itu SEM kalau di Ya, Kak. Nah, Kak, ada nanti SEM ketika angka untuk masuk, SD, SEM Makanya saya kelas rendah, Kak. Wah, kelas rendah, Kak. Bukan saya buta kerjain, Kak. asal jangan di Saya kelas mau 1 di Kak Mansur. kalau SEM anak SD nih yang udah nih Kak kan, suruh masak-masak mau dia. Nah, ini kalian masak-masak untuk gurunya udah tuh sendiri-sendiri tuh beli bahannya sendiri. Tapi kalau untuk olahraga susah masih Kak. Aku nggak cukup muridnya, Kak. Kalau bisa kan bisa saya terapkan. Pakai menurut saya Kak Ridwan kalau memang mau. Nggak boleh, kata Kak Reja tadi nggak boleh. Yang kondusif. Nggak boleh tambah-tambah. Kakak-kakak yang lain, apakah apa ini yang potensial Kak Asra sepertinya ya? Apakah Asra bersedia ya? Mana Kak Kak Asra Asra? kelempar ya? Lagi keluar ngopi kadang, Kak. Nah, kurang nilai aku Kak Asra. Oh. Yang belum ada suara hari ini Kak Rahmadin, Kak Dedi, dan Kak Fitria nih. Apakah sudah selesai videonya ya? Video apa itu, Kak? Kalau Kak tadi udah selesai videonya, Kak. Oh, sudah selesai ya. Video untuk PKG. Oh, PKG. Kan ini mau pembahasannya, Kak. Iya. Rencana kami kemarin Kak kan, video yang PPG yang kami upload sekalian. Iya. Rupanya ada penilaian. Memang kalau iya ada penilaian. Kalau boleh memang pakai baju kelas kita ya, semua sama. Nanti ketika presentasi hasil enak. Oh, ini kelas dari kelas 1 PKG Aceh Tengah. Oke, baik kakak-kakak, kalau memang tidak ada yang tanyakan kembali, ini tolong tuliskan di kolom chat materinya Kak, materinya untuk PKG PJOK agar tidak ada yang tabrakan. Silakan bantu di ketik di kolom chat materi yang akan kakak angkat. Maksudnya Kak? Ya, mungkin materi lokomotor, non-lokomotor, sepak bola, bola voli. Kalau saya tetap di fitness Kak, di kebugaran jasmani saya rasanya. Oke. Tolong bantu ya. Baik, kita cek satu-satu. Kak Septi berarti materinya bola voli ya Kak Septi, jangan diarahkan ke passing bawah ya, ke passing bawah langsung gitu. Ya, Kak, fokusnya ke passing bawah, Kak. Oke, baik Kak Septi. Nah, kalau ditanyakan mau ngangkat yang mana Kak? Model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran SEM jadinya? Model pendidikan gerak. Oke, sepakat. Kak Mansur, kesehatan jasmani, ada materinya ya di kelas?
Aku tumpah kerjaan kalian tuh. Mansur, kesehatan jasmani di kelas. Saya ambil di kelas 6 aja Kak, tentang kesehatan tubuh Kak. Oke, kesehatan jasmani seperti kebugaran jasmani juga modelnya. Iya Kak, nanti kita istilahnya jantung kayak mana kayak gitu Kak kan. Oke, berarti kakak di mana nih? Kayak mana Kak? Jadi kakak di model di pendidikan mana? Jangan dulu Kak, saya tengok. Ganti ya. Saya Kak Ridwan tadi di jasmani juga Kak ya? Iya, saya di kebugaran jasmani. Sama ya Kak ya? Sama. Izin Kak Anu, kalau misalnya saya kan yang udah nih kan di bola kasti nih Kak. Dia kan ada setiap materi kan ada lempar, tangkap sama pukul Kak kan. Dia kan beda-beda Kak. Oke. Apa bisa sama-sama Kak Rahmadin tuh Kak? Kak Rahmadin coba open mic, mau angkat yang bagian mananya agar bisa kolaborasi dengan Kak Mansur. Kak Rahmadin dari Oke. Bantu ketik aja Kak Rahmadin mau angkat materi apa biar bisa disesuaikan. Kak Rahmadin bisa send tuh saya rasa. Ya, kalau aku materinya permainan bola kasti Kak, memukul bola kasti. Memukul. Kak Mansur? Mengingat kesehatan fisik, Kak Madin Kak. Kak, ngapain cara podcast tiga? Kak Madin. Berarti sekarang Kak Madin kesehatan. Maju Kak. Ya, kayak mana Kak bisa sama tapi materinya beda Kak? Kalau nggak bisa biar saya besok cari lagi materinya. Kak Rahmadin tadi sudah sampaikan di materi bola kasti teknik memukul. Berarti bisa Kak ya, saya yang menangkap dan melempar Kak ya? Oke, bisa. Berarti Kak Mansur di model pendidikan apa? Gerak Kak. Oke, nanti silakan baca modul ya, apa saja yang menjadi poin-poin pentingnya ya. Iya Kak. Kak Rahmadin tadi teknik memukul, berarti sama juga model pendidikan gerak. Kak Fitri ya, open mic. Guna Kak Fitriani ini Kak. Oh, di Paya Tumpi, Paya jaringan Telkomsel katanya Kak, apa HP-nya harus jendela. Kendala nih, jauh kali ku taruh HP. Oh iya. TBS pun bagus. Selama ini. Kak Fitri bisa asik memang. lipatin baju tuh. Udah siap lipatin baju ya. Kak Fitri ya, kembali ke topik ini. Gerak biramanya bisa kasih deskripsi sedikit bagaimana prosesnya? Senam Kak. Itu di kelas 4 senam. Nanti senamnya tuh videonya senam SKJ Pelajar Pancasila. Oke, berarti di kegiatan inti mereka menampilkan lihat video sambil senam. Ini gerak dasarnya dulu Kak, gerak dasar langkah kaki sama ayunan lengannya dulu. Nanti di akhir baru Kak orang tuh senam, lihat video sambil senam. Iya. Oke, baik. Berarti kakak di mana nih model pendidikannya? Iya Kak. Model pendidikan apa yang digunakan Kak? Apa berarti? Model pembelajaran Kak ya? Enggak, ada model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau model SEM. Oh, gerak Kak. Kalau aktif gerak tuh Kak. Gerak ya, nanti
Silakan dibaca ya Kakak, di modul yang sudah saya kirim kemarin. Ya Kak. Siap. Kemudian Kak Angga silakan open mic. Iya Kak. Tadi kan rencana sama Kak Mansur tadi tentang bola kasti tadi. Jadi udah saya cari lagi Kak. Kayaknya tentang sepak bola Kak. Tentang sepak bola ya. Bisa Iya, Kak. kasih deskripsi sedikit rencananya mau bagaimana? Rencananya tentang pembelajaran passing sama dribbling Kak, gitu Kak. Oke, Menggiring berarti bola dan mengukur bola gitu Kak. Ya, jangan lupa drill-nya disesuaikan dengan jenjang anaknya. Kemudian aktivitas bermainnya juga disesuaikan dengan aturan yang dimodifikasi ya Kak. Iya. Itu tetap di model pendidikan gerak, nanti tolong dibaca kembali Kak agar sesuai dengan modul ajar atau RPP yang sudah direncanakan. Kak Iwan silakan open mic. Ya Kak. Kak Iwan bisa kasih deskripsi sedikit tentang rencana Kakak? Rencana saya tentang lari Kak. Konsep gerak juga Kak. Oke, rencananya bagaimana Kak? Rencana apanya nih Kak? Di kegiatan inti. Nanti kan pelajarannya kita tampilkan kan melalui pakai pipek dulu Kak. Contoh pembelajaran nanti kita langsung kalau modelnya rencana non instruksional Kak. Oke, keren. Kalau di Jadi- atletik menurut saya bisa di SEM tuh Kak Iwan. Kalau di atletik murid Bapak banyak. Betul. Kan? Ya Kak kan? Bisa Coba saya nanti, rasa Kak. Kak Iwan. Hah? Nanti kalau Terapkan Kak Kak Iwan. Terapkan Ya. yang seperti yang kita O2SN yang itu di SD 6. Bisa. Oke, nanti saya coba nanti kalau bisa di SEM, nanti kalau nggak bisa di konsultan nanti. Oke. Oke, kami berharap besar Kak Iwan menjadi salah satu yang bisa buat SEM ya. Ya aku tikip beasiswa ya. Iya, saya coba dulu Kak. Nanti kalau bisa nanti mungkin kerangkanya bagaimana nanti saya lihat lagi kembali Kak. Siap, Oke. beres. Kita Baik. tunggu. Terakhir Kak Ridwan ini, kebugaran jasmani. Bagaimana Kak? Maksudnya bagaimana yang kayak mana nih Kak juga nanya nih. Kegiatan intinya. Di kegiatan inti saya di sini saya buat ini Kak, mengukur kemampuan geraknya Kak. Misalnya seperti melakukan push up dalam 1 menit seperti yang kita terapkan di sana kemarin lah Kak. Oke, baik. Mengukur kemampuan melakukannya gitu Mas Kak. Menghitung. Iya. Jadi Kak Ridwan nanti hati-hati kejebak dengan memberikan instruksi secara terus-menerus ya. Ya kita masuk Kakak kita tadi macam hanya sekedar pasir Kak kan. Iya, betul. Nah, gini berarti kita di situ kita biarkan mereka dulu melakukan terus kita adakan penjelasan refleksinya gitu Kak gitu Kak Mas? Ya, kita berikan informasi kemudian pengulangan, penghalusan. Iya, yes. Oke. Kak Iwan tadi resen ada yang ingin disampaikan? Berarti kalau model pembelajaran seperti SEM tadi, kita kalau tingkat SD memakai hadiah permen atau bagaimana bisa itu Kak ya? Boleh dong Kak, boleh. Berarti dalam model pembelajarannya berarti kita harus asesmen penilaiannya harus memang sesuai dengan kerangka konsep yang kita laksanakan Kak ya? Iya, betul Kak. Maksudnya kalau tentang lari tadi kita harus buat asesmen berapa tingkat kecepatannya kan otomatis kan waktu Kak kan? Iya, bisa Kak. Ya Betul, kalau di Kak. SEM itu maksudnya kayak mana cara pengambilan nilainya Kak kalau dalam pembelajaran? Untuk pembelajaran SEM Kak? Ya, memang disarankan yang seperti kita buat tadi di apa nih? Bentar ya, di refleksi ya. Nanti ingatkan saya juga mengirimkan modul asesmen. Iya, yes. Seperti ada centang sangat baik tadi. Jadi rubrik yang kita sesuaikan kriterianya. Sama seperti kita kerja kelompok. Sebentar Berarti ya. selain
peserta didik kita melakukan pelaksanaannya, berarti kita harus ada rubrik penilaian juga, Kak ya? Nah, iya betul seperti ini. Karena konsep dari rapor pendidikan juga begini kan? Ya, ya Kak, ya. Oke, jadi kita yang diminta untuk merancang kriterianya itu disesuaikan dengan aktivitas tujuan pembelajaran. Oke, Kak? Ya, Kak. Oke, nanti kita cek-cek lu Pak Iwan. Aku bantu Pak Iwan hari-hari. Oke. Ya. Kalau bisa Kak Ridwan yang ngambil videonya baru semangat Yang tag go. Boleh, aman. Nah, ini kolaborasi yang sungguh luar biasa nih. Ini terakhir ini Kak Asra sudah bergabung nih. Kak Asra monitor. Monitor Kak. Jajan. Kita saat ini sudah dalam tahap perencanaan aksi nyata. Jadi salah satunya adalah SEM. Rekan-rekan yang lain mengambil model pendidikan gerak dan juga model pendidikan kebugaran. Kak Iwan Tonadi tadi sepakat mengambil SEM. Apakah Kak Asra berkenan juga ngambil SEM? Untuk kesepakatan bersama memang modul kita harus menyelesaikan materi SEM kan? Videonya kan? Ya, jadi di dalam aksi nyata ini boleh memilih model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM. Kita aja berdua SEM Kak Asra. Ya, mana Kak Iwan? Kita aja berdua SEM Kak Asra. Oh, model materi SEM boleh. Kita kok bisa kolaborasi nanti Kak Asra. Saya ambil materinya di atletik aja Kak. Dis kami ya. Dis ya. Dis. Wah, kan kunah ya, beda. Kak Iwan Tona SD, kami SMP. Kak Eti kayak mana? Kak Eti, jawab Kak Eti. Kak Eti bola poli. Oh, bola poli. Konsep gerak ya Kak Asra. Kayaknya yang SMP SEM semua nih. Tidak memungkinkan kau SEM. Kolaborasi kita Kak Asra ya. Ya Kak Iwan. Orang menang. Tergantung Kak Eti. Orang menang kan, tapi kolaborasi ya. Ya. Senang Kak Eti ini. Oh ya, betul. Kalau Kak Madin. Kondisi fisik Kak Madin, kondisi fisik mah. Aku kondisi fisik ini sesuai nih. Kak Madin juga gerak. Nanti saya sesuaikan dan saya komunikasikan dengan kakak lagi kalau memang harus berkaitan dengan SEM ataupun tingkat gerak, nanti saya akan koordinasikan lagi bagaimana baiknya dengan kakak nanti. Oke, baik, terima kasih Kak Asra sama Kak Iwan. Kalau boleh sarannya berbeda materi ya, takutnya nanti jadi perbandingan. Jadi ada izin Kak. Enggak Kak, aku aja yang baca pepatah nih Kak. Kak Dedi belum muncul nih Kak. Mana nih Kak Dedi? Kok nggak ada dia? Betul, saya juga dari tadi meminta monitor Kak Dedi. Kak Dedi bagaimana nih? Apa judulnya dia tuh? Tahu kita tuh. Kejami Kak Ramadhin ya. Mana judul ini kok? Jangan itu Kak Ramadhin. Kalau Kak Dedi judulnya mencari kebugaran. Nah, oke. Nanti tolong dijenguk Kak Ridwan, Kak Dedi ya, Kak Rahmadin ya. Siap Kak. Tergantung Kak Eti, kami ke Kak Pasil. Betul Kak Asra, betul. Tapi Kak Angga kayak mana? Oh, Kak Angga. Kan mereka sama itu perjuangannya. Oh. Betul sama. Karena berhubung sudah disinggung Kak Eti dan Kak Angga, maka saya mintakan Kak Ridwan bacakan pepatah Kak Ridwan. Yes, keren. Ya, main. Saya harapkan kayak kakak-kakak yang lain bilang cakepnya, Bu. Cakep. Oke. Cakep. Kita mulai. Cakep. Nanti mulu, oi. Oh, belum. Oke. 1, 2, 3. Jika ada jarum yang patah. Cakep Cakep kena.
Cakep. 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 Bentar Kak, aku rekam dulu, ulang. Oke. Ulang. Buka Ulang tek, kamera ulang semua, tek. buka kamera semua. Ya, kamera Kak. Oh iya. Udah kah? Wah, Udah kah? Semua aman? Cakep. Cakep. Saya bacakan dulu baru bilang cakepnya. Oke. Satu. Jika ada jarum yang patah, Cakep. jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, Cakep. mohon bisa untuk dimaklumi. Cakep. Oke. Pergi ke Jakarta naik taksi, Cakep. hendak beli bakso dan roti. Jangan Iya, lupa cakep. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini, Cakep. Cakep. selalu lihat terinspirasi. Cakep. Oke, terima kasih Kak Ridwan yang sudah membacakan pepatah ya. Jadi mudah-mudahan dari apa yang Kakak tampilkan di sekolah merubah pandangan untuk terdengar Kak terputus ya. Ya, Kak. Setidaknya bisa merubah pandangan masyarakat dan juga peserta didik kita. Inilah wajah PJOK yang sebenarnya. Oke ya kakak-kakak ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita akan menunggu hasil aksi nyata kakak-kakak. Sembari kita tatap maya tinggal 4 pertemuan lagi. Setelah itu kita akan wisuda. Pakai toga sih. Oke, kakak-kakak silakan open cam. Kami mintakan kesediaan dari Kak Apa yang muncul semua gambar untuk ngambil foto. Kak Septi. Jatuh. Nggak muncul semua Kak. Muncul, Kak. Kak Angga nih biasanya. Kak Angga, di mana dirimu, Kak Angga? Oh, nah, Oke, Kak Septi. Angga aja. Aku terus ke Pak Afran, screenshotan dari HP ya. Terus. Kak Septi sebentar, Kak Tuan. Open mic Kak Angga. Ada kolom komentar. Ngomong deh Angga ya. Keluar enak gak? Tunggu. Ngapa semua Kak jaring tadi? Kak Angga teganya. Ini ya Kak Septi satu. Nggak nampak. Kenapa tuh Kak jaringan Kak? Oke, kalau gitu saya saja ya. Literasi, salam literasi. 1, 2, 3. Oke kakak-kakak, salam sehat dan tetap semangat menuju LMS ya. Jangan sampai dudet, apalagi missing. Iya Kak. Menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.